Oke, baik. Terima kasih. Pembicaraannya saya akan rekam supaya nanti kalau mau belajar lagi bisa diulang. Oke, kita mulai dari, bentar saya share. Oh, ini ada pertanyaan. Untuk connect dua laptop berbeda, satu OBS, satu Easy Worship. Wah, iya. Dari Rian. Rian ini yang mana nih wajahnya nih? Oke, itu nanti saya akan jawab juga. Sebelumnya saya minta, mau tanya waktu saya sampai berapa menit? Sampai selesainya aja, Mas. Nanti kalau misalkan memang dirasa cukup, kita bisa sambung lagi buka untuk lanjutannya. Oh, oke. Baik. Terima kasih. Oke, saya akan share screen. Ya. Ya. Oke, perkenalkan. Ini saya mute dulu. Ya. Ya, di mute all aja. Baik, saya akan mengajar dari awal. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat aja atau langsung di chat. Karena OBS ini termasuk kompleks. Zoom itu sudah kompleks itu maksud saya sudah sulit, ditambah OBS. Makanya saya akan izinkan saya untuk ngajarin dari awal sampai akhir. Slide-nya sih sebenarnya cuma 5 aja saya siapin. Baik, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, nama saya Binar atau nama lengkap Robertus Kamantiasa. Saya tinggal di Klender. Pekerjaan saya keyboardist, sebelum ini ya, sebelum pandemi, IO anak-anak. Gitu. IO anak-anak ini private party. Nah, sekarang kita masuk ke OBS. OBS ini adalah mixer, tapi dia mixer audio bisa, mixer video bisa untuk kepentingan streaming. Jadi OBS ini adalah Open Broadcast, artinya malah saya lupa. OBS ini adalah software untuk streaming. Jadi output dari OBS langsung bisa diterima oleh YouTube, Facebook, dan IG, dan sebagainya. Nah, karena ini OBS, ketika saya baru bisa OBS itu bulan Agustus. Saya sendiri nggak ngerti apa-apa awalnya. Akhirnya saya belajar dan sampai saya bisa. Ketika saya mengetahui OBS, satu hal yang kita semua harus paham adalah soal hardware. Nah, perlengkapan Zoom, jadi saya sudah tekankan tadi ini Zoom, OBS, dan green screen ini, teknologi green screen ini membutuhkan hardware yang sangat tinggi, spek hardware yang sangat tinggi. Jadi kalau yang masih punyanya laptop atau HP biasa, minta maaf, jadi mungkin agak susah. Takutnya kalau dipaksakan malah umatnya yang nggak nyaman. Berikut ini adalah spek standar untuk laptop. Laptop itu ada dua macam. Maksudnya saya punya laptop atau saya mau beli laptop. Kalau laptop lama, silahkan dicek CPU benchmark, itu skornya harus di atas 4000. Saya akan kasih contoh. Saya misalnya laptop saya, bukannya ini, maaf. Ya, laptop saya punyanya i5 seri 4000, ini yang lama ya. i5 4000 CPU benchmark. Langsung aja di Google ya, benchmark
CPU-nya digabung. Ini untuk ngecek laptop ya. Nah, di sini paling atas biasanya ada langsung CPU benchmark.net, Passmark Intel i5 4460. Nah, langsung diklik, maka dia akan langsung keluar skornya. Skor benchmarknya di sini. Nah, 4800. Kelihatan? Atau ambil contoh, saya punya Intel generasi ketiga. Saya langsung Google. Intel, atau yang murah-murah deh. Binar, saya mau beli laptop yang 5 jutaan bisa nggak? Coba kita lihat aja. Intel N4000 misalnya. Prosesornya N4000 apakah bisa OBS apa enggak? Baik, langsung Intel N4000 CPU benchmark. Kalau kecepatan nggak ada masalah karena ini direkam, nanti diputar ulang aja. Nah, di sini keluar Intel Celeron CPU benchmark. Ini clock-nya 1,1. Menurut saya sangat rendah. Nah, hasilnya adalah 1436, jauh sekali dari yang diharuskan. Walaupun dia core-nya 2. Tapi karena ini seri di bawah, jadi saya nggak menyarankan untuk membeli ini. Gitu. Walaupun dia keluarnya tahun 2018. Jadi termasuk baru ini, gitu. Atau Intel terbaru atau AMD. Saya mau AMD Athlon yang 5 juta juga ya. AMD Athlon. Apa ya? Ryzen 3 deh, maaf Kak Binar, saya budgetnya misalnya Ryzen 3 seri 3600 misalnya. Seri 3. Jadi intinya gini, yang saya mau tekankan, lihat di benchmark. Kita kembali lagi ke laptop. Ini caranya. Jadi kalau laptop Anda atau bapak-bapak, ibu-ibu ini skornya di bawah 4000, ini agak berat. Itu yang pertama. Terus kalau saya mau beli laptop, sebaiknya apa? Untuk saat ini per April, saran saya minimum adalah Ryzen 7 5000. Kalau tahun lalu 4700, ini laptop yang saya beli bulan Juli tahun lalu. Sekarang sudah keluar 5800U. Ini yang keluar tahun ini. Ini kalau Lenovo harganya 11 juta. Kenapa? Karena di laptop ini sudah integrated dengan VGA. VGA-nya Vega 8. Nah, kalau udah Vega 8 ini enaknya kalau mau gambarnya belakangnya pakai green screen atau tanpa green screen ya, itu bisa langsung hasilnya bagus. Gitu. Nah, ini jadi budgetnya sekitar 10 juta. Baik, itu dari segi laptop. Jadi kalau udah bicara OBS, karena nanti kan OBS nyala, Zoom nyala, jadi memang sangat berat. Kalau ditanya apakah RAM-nya harus 8 GB atau 16 GB, menurut saya 8 GB juga udah cukup. Gitu. Yang kedua adalah internet. Internet ini juga harus kencang. Nah, saat ini saya pakai NetMeter. Saya akan arahkan ke sini, ke atas. Nah, ini adalah NetMeter saya. Jadi saya selalu mantau. NetMeter ini adalah aplikasi. Ketika kecepatannya hanya 500 sekian ini sebenarnya agak mengkhawatirkan nih untuk online. Gitu. Kalau untuk Zoom harusnya 1 MB. Ini cuma 600 atau 500. Kalau 500 atau 600 artinya suara saya akan, video saya, gerakan saya begini-begini akan cenderung patah-patah. Gitu. Tapi kalau udah 300 kbps, ini lihat angka yang di bawah, bukan yang di atas. Yang di atas ini gambar downloadnya, ini upload. Kalau udah 300 saya udah harus siap-siap pindah. Gitu. Siap-siap pindah jaringan. Jadi untuk pelatihan OBS ini, yang pertama adalah jelas yang fokus utama harus diperhatikan adalah laptop. Kemudian layar. Ya, kita lanjut dulu.
Nah, ketika kita bicara laptop berarti layarnya harus Full HD. Layar Full HD ini efeknya sangat banyak. Full HD ini berarti layarnya 1920 kali berapa ya? Saya juga lupa. 1800 kalau nggak salah. Ini di zoom kita bisa lihat 50 gambar kecil-kecil di layar itu, 50 gambar kecil-kecil. Kalau layarnya hanya HD, layar HD itu resolusinya hanya 720. 720 jadi setengahnya. Makanya kalau 720 hanya bisa menampilkan 25 gambar. Nah, balik lagi, kenapa kita harus beli laptop yang agak tinggi? Karena biasanya laptop tinggi itu VGA-nya juga tinggi, akibatnya resolusi layar juga tinggi. Oke, baik. Itu dari segi laptop. Jadi ketika saya pertama kali belajar Zoom, OBS, yang pertama saya perbaharui adalah laptop. Itu. Nah, jadi yang harus kita perhatikan hardware. Hardware ini jelas yang pertama adalah webcam. Minimal webcam itu ada dua macam, wide atau yang normal. Wide itu artinya dia melengkung lebih lebar. Banyak orang yang nggak suka karena tampilannya menjadi cembung, tapi ada juga yang normal. Jadi webcam ada dua macam, wide dan normal. Kalau ditanya, saya harus beli yang mahal atau yang murah, Logitech atau merek Cina, kalau saya lihat sih udah nggak ada bedanya antara Logitech sama ini, kalau saya lihat ya. Nggak terlalu beda jauh. Jadi saya sendiri punyanya hanya Xiaomi yang 200 ribuan. Ini dari webcam. Kenapa webcam ini penting kalau udah pakai OBS? Karena salah satu kenyamanan umat dari tampilan yang baik. Itu jelas. Yang kedua ini sound card. Sebagus apapun nanti OBS-nya, kalau hasil suaranya nggak bagus, sayang sekali. Gitu. Jadi kita harus pelajari juga sound card apa yang harus kita pakai. Jenisnya pasif atau aktif. Kalau pasif itu iRig, harganya 23.000. iRig ini seperti ini. Nah, ini iRig. Ini yang pasif, dia nggak pakai listrik. Ini bisa juga masuk ke HP. Atau favorit saya yang biasa saya pakai ini Guitarlink. Loh, kenapa saya punyanya seperti ini? Karena sebelumnya kan saya I.O. anak-anak. Jadi saya punya sound system komplit. Saya nggak mau beli baru, alat-alat streaming, jadi saya hanya menambahkan sound card ini. Ini sih kalau dari resolusi sih nggak. Jadi sound card itu bagus apa enggaknya, itu dari resolusinya. Nah ini kalau nggak salah hanya 20, nggak sampai 48 bit ininya, resolusinya. Tapi cukup, sangat cukup untuk Zoom. Oke. Kalau aktif, USB sound card itu yang tadi 70 ribuan. V8 Tafware ini kalau bisa nyetingnya bisa bagus, kalau nggak bisa nyetingnya kusut, hancur suaranya. Ashley ini dipakai oleh mungkin kalau keyboardist yang tahu ini Frankie. Ini biasa pakai Ashley. Kemudian yang sekarang standarnya adalah Yamaha seri UX. Yamaha UX. Kalau yang mahalnya Apollo. Apollo ini bisa di atas $1.000 gitu. Tapi saya biasanya pakai Yamaha ini atau Yamaha yang murah dicampur USB sound card. Itu dari sound card. Jadi yang saya perhatikan selain OBS, selain laptop adalah webcam karena itu menghasilkan gambar yang baik. Kemudian dari suara. Nah, balik lagi ke sinyal.
semuanya bagus, tapi nggak akan bisa sempurna kalau sinyalnya jelek, gitu. Wi-Fi itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau Wi-Fi ini ada seri A, C generasinya ya, ada seri N, dan yang terbaru sekarang tahun 2020-2019 adalah Wi-Fi 6. Artinya apa? Anggap aja misalnya kalau jalur mobil ini 6 jalur gitu. Kalau laptop kita punya 6 jalur, terus Wi-Fi kita di rumah nggak support atau repeaternya masih yang lama, juga percuma gitu. Jadi harus diperhatikan juga. Kalau kita punya laptopnya bagus, repeaternya bagus, internetnya misalnya First Media, kita sebut aja langsung, FM yang nggak stabil, ya itu juga percuma gitu. Ya itu salah satu hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau OBS, untuk OBS saya biasanya menyiapkan 2 saluran Wi-Fi, 2 dongle. Tapi sekarang kalau di Jakarta saya juga pakai HP. HP juga sudah cukup, asal yang 4G. Gitu. Nah, ini sekarang Yang sinyal HP 4G, harus yang oh 4G. 4G. 4G ini juga banyak macam. Sekarang udah sampai ke generasi 19. Gitu. Itu yang kalau kita tahu Orbit, nah itu pakai yang kalau nggak salah modem Orbit. Saya nggak beli modem Orbit karena saya termasuk tipe yang sukanya budgetnya yang pas-pasan aja. Saya juga nggak terlalu beli yang mahal-mahal. Kalau yang HP aja cukup, dengan Xiaomi saya ini aja cukup, kenapa harus beli Orbit gitu, kurang lebih. Jadi dari hardware yang perlu diperhatikan adalah gambar, suara, Wi-Fi. Gitu. Nah, itu dari hardware. Sekarang dari software. Software yang harus diperhatikan adalah, ini kita bicara teknis, jadi kalau nggak ngerti dilewatin aja. OBS versi 25 ke atas. Nah, kenapa versi 25 ke atas? Karena dia sudah integrated dengan virtual webcam. Artinya, kalau dulu OBS itu nggak bisa untuk nyambung ke Zoom, dia harus ada aplikasi tersendiri, aplikasi ketiga. Tapi sekarang sejak OBS ke-25, dia ada tombol, nah saya akan langsung ke OBS-nya, biar ngerti. Di sini, ini ada start virtual camera. Nah, ini, di sini. Jadi, virtual camera ini langsung bisa didetek oleh Zoom. Jadi, di Zoom saya ini, iya, oke, saya gedein dulu. Ya, di sini ada virtual camera, jadi nanti di Zoom ini kalau saya klik video, nah di sini ada OBS virtual camera. Ini udah integrated. Kembali lagi ke pengajaran. Ini dari segi software. Yang kedua, software saya memaksimalkan PowerPoint. PowerPoint bagus, tapi masalahnya PowerPoint itu butuh waktu. Kalau kita bikin lirik, PowerPoint itu menurut saya ya, butuh waktu 3-4 jam untuk bikin lagu. Itu kalau PD-nya seminggu sekali kita senang, tapi kalau PD-nya setiap minggu kita harus mikirin background hari ini apa ya, background untuk PD ini apa ya gitu loh. Mikirin background-nya aja udah lama, mikirin background belakangnya, mikirin layout-nya. Akhirnya saya pindah ke OpenLP. OpenLP ini song database sama kayak Easy Worship dan Easy Slide. Ini OpenLP. Kenapa saya pilih OpenLP? Nanti akan saya jelaskan kemudahan-kemudahannya. Karena dia bisa muncul di bawah liriknya itu, tapi dia bisa tiba-tiba kalau sinyal jelek, saya bisa rubah plan menjadi tampilan seperti PowerPoint. Software yang keempat adalah virtual cable. Virtual cable ini saya belum sempat gambar denahnya. Jadi ada software khusus untuk menyambung kabel dari OBS ke Zoom.
Jadi ada jalur khusus. Nah, ini pakai audio virtual cable. Kalau nggak pakai ini gimana? Bisa aja. Tapi masalahnya di laptop saya ini kan biasanya itu ada WhatsApp, harus standby. Nah, itu kan ada bunyi cetang ting tang ting, biasanya ikut masuk kalau nggak pakai ini. Kemudian yang keempat adalah audio virtual cable ini saya nggak menyarankan bajakan karena ini harganya cuma $5, €5 kalau nggak salah, nggak terlalu mahal. Kita anak Tuhan biasakan beli software asli. Kenapa saya nggak pakai vMix atau apa? Nah, ini OBS ini freeware, gratis. Kalau vMix itu bayar. Kemudian NetMatter. NetMatter ini adalah saya tarik ininya aja NetMatternya. Nah, ini NetMatter ini kayak begini. Gitu. Jadi bedakan dengan yang model ping. Ping maksudnya saya mau ngecek kecepatan internet, biasa kan di ping kan. Kalau ini saya bisa tahu kecepatan real time saya. Ini sekitar 300-an sebenarnya termasuk kecil nih. Gitu. Ini internet saya lagi berbagi dengan anak-anak main. Kemudian yaitu Zoom sendiri softwarenya. Baik, itu dari software. Kemudian dari sisi kita udah mulai langsung pelatihan. Ini dengarkan dulu aja. Jadi cara pertama kita akan mencoba rekam ke Zoom. Ya, ini OBS-nya. Kenapa saya suka pakai Full HD? Oke, saya buka dulu PC. Lower third, ya. Ini langsung saya masukkan ke aplikasi ya. Ketika saya kerja sendiri, saya ini biasanya all in. Jadi keyboardis iya, streaming iya, nge-zoom iya. Puji Tuhan kemarin Elizabeth ada Kak Anita, jadi saya agak ringan. Biasanya saya main keyboard, nge-zoom, OBS. Oke, kita ambil. Ini akan saya geser ke kiri. Nah, enaknya Full HD ini layarnya, kenapa laptopnya harus layar Full HD? Ketika saya pencet gambar Windows panah kiri, nah ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Langsung saya bagi layarnya. Oke. Ini langsung aplikasi ya, jadi aplikasi. Atau sampai sini mau ada pertanyaan ya? Gimana? Saya stop dulu kali ya. Mau lanjut atau ada pertanyaan? Menanya ini Mas, settingan awalnya buat OBS-nya gimana? Oke, 3 pertanyaan. 2 lagi, mungkin ada lagi? Oke, 1 pertanyaan dari Bro Ludwig. Ludwig atau Nathan nih manggilnya? Nathan. Oke, Bro Nathan. Baik. Saya sendiri nggak terlalu tahu teknisnya OBS, jadi saya langsung aja biasanya. Saya share screen dulu. Ini kalau ya Nathan yang nanya nih, oma-oma nih mungkin bingung, tapi nggak apa-apa deh. Ini baik. Nah ini layar saya langsung bagi 2 ini. Biasanya langsung begini. Settingan nggak ada yang istimewa. Di sini saya langsung by default aja. Settingan di sini. Tampilannya juga begini supaya saya bisa kerjain sendiri. Jadi kalau dilihat nggak ada yang saya rubah ini.
Ini nggak ada yang saya rubah. Outputnya juga 2500 kbps, nggak ada yang saya berubah. Cuma audionya ini. Nah, audionya ini, monitoringnya ini. Nah, ini ada kabel input virtual VB audio kabel. Gitu. Ketika ini virtual cable, kalau saya pakai OBS ya, ini juga saya nyalain ke kabel A. Jadi harus sama. Sebenarnya bisa juga langsung dari sound card, tapi akan menyebabkan delay. Delay di mulut. Jadi semua suara audio dan video itu harusnya masuk ke OBS dulu, baru lari ke Zoom, baru langsung ke di streaming. Tapi kalau Zoom langsung capture ke audio, biasanya ada delay. Oke, sebentar ini. Baik, ini contoh adalah contoh misa arwah ya. Nah, saya mau pin, ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi settingannya saya standar aja. Sekarang saya buka, contohnya saya mau saya bikin new aja ya. New untuk Zoom. Yang ada layar di bawahnya ya. PD Elizabeth Elsa. Saya buka scene dulu satu. Kemudian saya Windows Capture. Windows Capture ini di sini ada banyak ada pilihan-pilihan. Windows Capture saya harus capture dulu. New Windows Capture, Zoom meeting. Ini dipilih Zoom. Mungkin ini sangat teknis banget nih. Tapi biar jelas sedikit. Sorry Mas, boleh pelan-pelan. Saya sambil nyoba nih. Nanti direkam Mas. Oh iya. Diputar Itu tadi rekamannya. bingung yang kayaknya pas buka itu katanya add source gitu ya. Itu Terus coba di share screen. Oke. Seperti ini. Ya, oke. Ini berarti mesti add tambah source dulu ya? Iya, source-nya. Apa gimana? Coba ya klik, terus zoom. Windows Capture. Paling bawah. Oh, oke. Iya, Windows Capture. Ya, oke. Zoom, ketik aja zoom. Ya, oke. Dipilih Windows-nya. Ya, dipilih. Jangan meeting control. Ini karena share screen jadi nggak bisa kayaknya nih. Oke. Coba saya matiin share screen ya. Oke. Oh, saya di spotlight ya, udah. Oke, sebentar. Ya. Ini kelihatan nggak di layar saya? Di layar ini saya, bukan share screen ya. Kelihatan ya? Di spotlight saya. Ya. Nah, ya, oke, kayak gini ya. Belum muncul. Oh, sorry. Ya. Ini kan masih ini. Ini harus OBS dulu. Ya, sudah nongol ya. Gambarnya Nathan ya. Iya.
Coba saya share screen bisa nggak? Ini eksperimen dulu. Begitu saya share screen langsung hilang ininya, Zoom meetingnya. Ini nggak bisa diklik. Jadi berarti Oh, saya nggak boleh share screen. Nah, ini balik lagi. Ini contoh aja ya. Jadi untuk gambaran plus. Sebentar. Ya, ini udah kelihatan ya. Ini yang PowerPoint yang tadi, ingat heeh. ya? Iya. Ya, oke. Ini saya pencet Alt, ini teknis banget nih. Yang merah saya pencet Alt, saya harus kontrol dulu. Filter, karena ini pakai green screen, saya harus hilangin dulu green screen-nya. Iya. Nah, kurang lebih jadinya begini. Ini nanti yang di spotlight harus saya, gitu ya. Nah, karena Iya. saya punya layar Full HD, saya bisa ganti-ganti ini, gitu. Ya, ini contohnya. Oke, saya stop dulu. Sebentar. Ya, baik. Oke, itu teknis saya menjelaskan sedikit lagi soal teknis. Mudah-mudahan nggak masih bisa fokus. Oke. Mas Binar, berarti yang di Spotlight for Everyone itu nanti orang yang akan operate OBS-nya itu ya, Mas? Betul sekali. Oh, oke. Nah, terus aku mau nanya, Mas, kalau misalnya PPT, berarti kita bikinnya harus seolah-olah itu sebagai green screen, belakangnya green screen gitu, Mas? Betul banget. Seperti tadi. Saya share Oh, oke. screen ya. Nah, berarti kayak misalnya tadi animasi-animasi itu berarti Mas bikinnya dari PPT-nya ya? Iya, Pakai animasi yang bisa tiba-tiba muncul, terus ntar hilang gitu? iya. Ini kan. Itu Iya, ini. dari Dari PPT. PPT-nya. Oh, I see. Oke. Oke, Mas. PPT-nya, iya. Mm-mm. Ini contoh pertama, contoh yang kedua, misalnya saya waktu jalan salib, sebentar ya. Ini saya kasih PPT-nya supaya ada gambaran. Oh, kayak gini ininya apa? Green screen-nya. Kemudian ini PowerPoint. Nah, ini agak kompleks sedikit. Tapi ini semua mainnya dari PowerPoint. Oh, oke, Mas. Tadi kan Mas kalau nggak salah sempat bilang ya ada waktu itu udah dimasukin yang si green screen-nya itu kita pencet Alt, Control, terus di filter ya. Itu maksudnya kita untuk menghilangkan si green screen-nya ini ya, Mas, supaya Oke, nanti ya. muncul lirik yang animasi. Iya, ini saya lihat dari layarnya. Ini kan PowerPoint ini ya. Iya, Sebentar. lihat. Pengajaran bukan salah. Sebentar. PowerPoint ini. Iya. Jadi di sini di bagian filter ini Chrome key-nya ini dinyalain. Saya hilangin dulu ya. Ini kalau nggak ada chroma key, Mm-mm. kalau nggak ada chroma key, nah kayak gini hasilnya. Oh, oke. Tapi Jadinya kalau ada chroma, ya, kalau ada chroma key, iya, hasilnya seperti ini. Saya akan coba misalnya masukin video saya ya, apakah bisa. Ini video capture saya, karena kalau pakai Zoom kan nggak bisa. Jadi saya pakai video saya dulu. Integrated. Iya, oke, ini contoh video saya. Nah, ini masuk di sini.
begitu kurang lebih. Ini contoh-contoh yang agak kompleks menurut saya nih. Nah, ini jalan salib. Dari awal ya. Ini udah saya pencet klik, terus udah saya diamin, dia ada timernya. Nah, ini di sini. Pakai timernya, pakai animasi. Kalau yang ngerti PowerPoint pasti langsung nangkep. Nah, orangnya di sini, kemudian teksnya di sini. Gitu. Teksnya pakai apa? Pakai ini tadi, Windows Capture. Ambil dari PDF-nya. Gitu. Oke, ini contoh-contoh dari saya sendiri sudah nggak pakai ini PowerPoint. PowerPoint ini memang animasinya oke banget, keren banget, tapi dia butuh waktu. Karena itu saya akan pakai OpenLP. OpenLP, ya. Kenapa saya suka OpenLP? Ini saya ada contohnya scene, misalnya PCS Live. OpenLP ini sama kayak apa ya? Sama kayak Easy Worship. Halo? Ya. Sebentar. Nah, ini dia. Ini udah ngehang nih. Keren banget. Saya live dulu ya. Ini bisa deh. Nah. Apakah kelihatan layar saya? Halo? Ya, kelihatan Mas. Oke, sorry Kelihatan, ya. Mas. Nah, ini lihat nih OBS crash kan? Iya. Ada tulisannya ya. Ya. Iya. Oke. Iya, muncul lagi. Ini bisa terjadi pada saat on air. Wah, ini bikin panik emang. Gitu. Oke, jadi yang tadi software itu, kita balik dulu ke pengajarannya. Software itu ada PPT. PPT ini untuk tampilan awal, attack awal itu keren banget. Attack awal tuh misalnya judul lagu atau apa. Tapi nanti kalau udah mulai lagu, sebaiknya pakai ini OpenLP. OpenLP ini saya buka F8. Kita harus belajar shortcut ya, F8, F9. Misalnya saya mau ketik aba bapa, tinggal ini saya jelaskan kenapa ini lebih oke. Ini saya go live. Go live-nya cuma di sini aja, di layar aja. Ini saya tutup. Nah, ini PCS. Iya. Nah, lihat hasilnya. Aba-bapanya seperti ini. Ini kalau saya isi kamera, maka dia akan jadi kamera. Gitu. Ya, ini contohnya. Atau kemarin PDL saya, ya. Nggak ada nih. Ya, ini background-nya bisa saya rubah-rubah. Live background-nya. Untuk live background-nya, Mas Binar, itu kita harus download dulu atau udah tersedia di OpenLP-nya? Oh, harus download. Itu lain lagi. Ini ada live background nih. Harus download. Kita harus punya koleksi-koleksinya. Itu kan bisa ngambil dari mana-mana. Nah, seperti ini kan contohnya. Ini berarti downloadnya di OpenLP-nya ya, Mas? Disimpannya? Semua di OBS. OpenLP itu hanya lagu. Ini OpenLP ini hanya lagu. Ini OpenLP saya naikin. Ini kenapa nggak nongol ya?
Nah, ini contohnya seperti ini. Gitu. Jadi OBS ini adalah mixer untuk semua, baik untuk logo ini Elsa, kemudian gambar Yesus ini, kemudian dan suara-suara di sini audio mixer ini, gitu. Oke. Baik, itu. Nah, kenapa saya bisa bilang kalau misalnya ini tiba-tiba sinyal jelek, saya bisa langsung rubah menjadi ini, tampilan ini. Ini backup plan ya. Ini dia itu ada yang namanya themes di sini. Themes ini begitu saya rubah jadi misalnya PPT style. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Kalau saya biasanya pakai screen sharingnya seperti ini, tinggal saya kecilin seperti ini. Nah, tampilannya jadi seperti PPT kan. Kalau saya mau rubah background tinggal, nah gitu. Sorry, saya buka lagi. Jadi kalau saya mau rubah background, ini backgroundnya saya ada 3 pilihan. Ini background pertama, kalau saya mau rubah, nah ini. Kalau saya mau ini, nah gitu. Ini contohnya. Ini sangat menghemat waktu, apalagi kalau kita bicara praise and worship atau PW spontan. Jadi lagunya tinggal misalnya ada gerakan roh Allah, klik F8, F9, kita harus hafal shortcut. Nah, langsung ganti lagunya. Gitu. Sorry, ini. Nah, ini. Jadi di sini ada themes, F8. Themes inilah yang membuat keunggulan dari OpenLP. Yang kedua, dia juga gratis. Gitu. Ya, ini contohnya. Baik, ini sekilas mengenai OpenLP. Kenapa saya akhirnya menggabungkan OpenLP dengan PowerPoint. Gitu. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya. Waktu sudah hampir 1 jam. Saya rasa cukup. Mas Binar, berarti teks lagunya, Mas Binar, berarti teks lagunya kita harus ketik dulu di OpenLP sama seperti dulu isi worship ya? Untuk lagu-lagu yang belum ada di OpenLP. Betul, betul. Kalau mau pakai easy worship bisa, tetap easy worship, tapi kalau mau OpenLP diketik ulang. Dia bukan diketik ulang, tinggal copy paste doang kok. Copy paste. Tapi lebih simpel dibanding bikin PowerPoint. Google. Ya, lebih simpel dibanding bikin PowerPoint. Karena kalau PowerPoint kan harus lembar per lembar. Gitu. Oke. Nah, di OpenLP kan ada Alkitab, ayat-ayat kitab suci juga tuh ya, Mas. Tadi aku kan sempat buka-buka tuh. Itu yang kalau kita mau, yang aku dapat kan bahasa Inggris semua tuh. King James Version lah, segala macam. Nah, itu kalau kita mau misalnya dapatkan versi bahasa Indonesianya, berarti kita mesti install juga di OpenLP sama seperti waktu dulu isi worship ya? Atau bagaimana? Saya juga mencari yang bahasa Indonesia, nggak ada, harus email langsung ke ini, ke OpenLP-nya. Jadi kendalanya ada di hak cipta dari LAI. Kalau Easy Worship itu kan berbayar $300. Jadi nggak masalah, makanya ada mereka ada versinya. Tapi kalau yang OpenLP ini karena dia freeware, dia tersandung hak ciptanya LAI. Karena kalau LAI itu Lembaga Alkitab Indonesia itu nggak boleh mendistribusikan selain kecuali dia sendiri. LAI gitu. Jadi untuk Tadi OpenLP, saya lihat sih Mas Binar. Iya, untuk OpenLP sebaiknya ganti pakai yang lain aja, pakai Alkitabku, saya biasanya begitu. Itu yang saran dari Tony Tadi Chen. saya sempat cek Alkitab ini, Alkitab 27. Nah, kayak gini, Alkitab 27. Tadi sempat buka tuh Mas Binar, ada Alkitab di OpenLP punya application, tapi bilangnya Indonesia dalam kurung UMA gitu. Tapi saya nggak buka
klik sih. Cuma ada Indonesia dalam kurung Uma. Nah, karena bukan live, jadi saya nggak klik gitu. Iya, iya kendalanya di situ. Ini sebagai penutup, maksudnya penutup dari lower third, Oke. kita harus menguasai lower third ini. Ini contohnya di Perduki. Ini kemarin pakai PW Domus ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi saya bikin kayak gini. Kalau di Shift F5, nah ini hasilnya kayak gini. Iya. Oke. Nah, ini kan kalau bikin lirik di PowerPoint kan harus begini nih. Roh Kudus tolonglah kami dalam ini, terus gini lagi. Sangat buat saya sangat boros waktu. Oke, jadi kesimpulannya untuk Bro Nathan atau teman-teman yang mau tampilin lirik, ini sangat teknis banget. Nanti saya kirimin file OBS-nya yang udah jadi. Jadi tinggal di ini aja, scene yang udah jadi tinggal di copy aja gitu. Jadi yang logo itu Mas bisa di LP juga berarti ya? OpenLP itu hanya database Hanya lagu, Oke. hanya lagu. Jadi kalau Kalau semua logo gambar-gambar masukin source-nya yang picture gitu ya? langsung share screen aja ya. Share screen. Jadi logo ini di sini tadi. Nah, ini logo add. Jadi add image nanti keluarnya kan logo nih, dinamain. Logo, nah terus ini Iya. dicari di ini. Gitu. Oke. Nah, ini tinggal Ini saya udah dikecil, coba sih Mas, ini munculnya. tinggal digede kecilin aja. Nah, ini tinggal digede kecilin. Berarti itu yang di source itu yang paling atas ya Mas? Kalau mau dia jadi depan, dia di atas gitu ya? Iya, betul sekali. Di atas. Jangan lupa audio mixer dan sebagainya, ini juga audionya. Oke. Oh, audio mixer sih belum. Kalau cuma untuk ini belum. Maksudnya untuk nampilin layar di bawah, di Zoom. Oke, jadi contohnya adalah, nggak ada ya. Kalau yang LP tadi, add source-nya apa Mas? Apa itu Windows. Maksudnya? Source-nya kan kita plus ya. Plus ini kan ada image slideshow, media source. Oh, Windows Capture. itu Windows Capture. Windows Capture. Oke. Windows Capture terus diarahin ke kotak yang itunya tadi Mas, hijau tadi. Iya, saya contohin ya sedikit ya. Maksudnya supaya ada gambaran. Ini misalnya saya bikin baru. New deh. Tes. Ya, ini Windows Capture. Kita namain aja langsung OpenLP. Jadi dia akan mengcapture dari Windows, dari software. Maksudnya begitu Windows Capture tuh. Nah, ini dipilih OpenLP. Nah, ini akan udah kebuka. Ya, ini. Ini okein. Nah, ini kalau layarnya Full HD, ini nggak pecah. Ini pakai saya pencet Alt dulu, baru saya ini. Nah, ini nge-crop dia. Saya pencet Alt, ininya saya arahin kursor ke sini. Ini Alt-nya sambil saya pencet, dia nge-crop. Kalau Alt-nya nggak saya pencet, dia gede kecil. Tapi kalau Alt-nya saya pencet dulu, terus ini, dia nge-crop. Iya. Ini kalau Full HD, ini nggak pecah, digedein gini. Nah, ini nggak pecah nih. Tapi kalau layarnya laptop yang biasa, kesulitan saya dulu adalah sama ininya jadi pecah tulisan ini Ave Maria Gracia Plena. Karena kan dia hanya capture dari layar. Gitu. Ini saya pencet filter plus chroma key. Oke. Close. Ya. Kalau di belakangnya saya ada audio Windows Capture, webcam saya misalnya.
Ini integrated kamera. Mudah-mudahan nggak nge-crash. Iya. Nah, ini kalau kenapa kita harus beli webcam? Nah, ini. Oh, ini tulisannya kan di belakang kan? Ini kita harus turunin ke bawah. Bedanya webcam asli sama yang webcam. Saya beli yang ini nih. Kelihatan nggak nih? Ya, yang biasa-biasa aja yang 200 ribuan. Nah, ini jadi contohnya seperti ini. Supaya kebayang, ditambah lagi misalnya ada... Kalau saya mau ngetes suara, ini caranya audio input capture. Penting, jadi saya sebelum streaming, saya harus cek suara dulu. Audio input capture. Oh, sorry, salah. Nah, misalnya ini ya. Tes halo halo. Nah, lihat ini layarnya. Ini lihat gambar ini, suara ini. Oh, iya. Nah, ini harus di kuning sampai merah. Halo 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 halo. Kalau hijau gini, ini pasti suaranya pelan sekali. Gitu. Oke. Tapi kalau merah ini overload. Ini contohnya merah ya. Jadi kalau sudah streaming, kalau sudah on air ya. Nah, ini contohnya merah overload. Kalau sudah streaming, dua hal yang saya perhatikan cuma ini dan ini. Jadi kalau tiba-tiba di chat bilang putus-putus atau apa, selama ini sekitar 700-an masih aman. Selama ini di tanda kuning berarti masih aman nih. Gitu. Jadi ketika on air, saya hanya memperhatikan ini, sisanya saya main lirik. Nah, kayak gini lirik. Kenapa layar saya bagi dua? Karena saya bisa mantau semua. Tadi menjawab pertanyaan Rian, apakah Rian ada? Masih ada? Bro Rian, bisa di-unmute? Oh, saya kunci ya? Ya, coba Bro Rian, di-unmute. Ya, udah Mas. Ya. Bisa pakai itu, pakai apa namanya, capture card, Bro. Sorry. Saya tunjukin ya, sebentar. Ini capture card. Nah, kayak gini. Ini HDMI dari laptop PowerPoint-nya ditangkap ini terus keluarnya USB. Gitu, USB 3. Pakai capture card. Gitu. Caranya begitu. Oke. Sekarang untuk menjawab pertanyaan yang mungkin tadi bagaimana merubah background. Baik, ini kalau background. Kalau ini saya share kelihatan nggak ya? Nggak bisa ya. Ini kelihatan nggak ya? Stop video ini, gambar ini. Oh, nggak kelihatan ya? Kalau kita pakai MacBook masih bisa dipakai ya. Yang udah tua. Balik lagi benchmarknya kalau 4.000 di bawah 2.000 biasanya susah. 4.000 biasanya gambarnya hancur. Ini gambarnya hancur kayak webcam saya ini nih. Hancur seperti ini. Oh. Saya coba Windows Capture ke... Coba saya bawa ke Apple ya. Tanya. Oh, itu udah nggak perlu nanya ke Apple, itu memang sudah terlalu tua. Memang udah sulit. Terlalu tua. Ini kalau pakai iPad gimana, Mas? iPad dan iOS terbaru itu sudah ada ini ya. Oke, saya contoh dari Zoom aja ya. Dari HP juga udah ada yang support kok. Kalau iPad bisa bikin background-nya juga ya. Mungkin yang punya iPad bisa menjawab. Iya, kalau saya pengen PPT saya masukin di SharePrint pakai iPad gimana ya? Oh, iya. Kebetulan saya bukan pengguna iOS, ini agak susah jawabnya. Mungkin di sini ada yang iOS. Apple. Iya, Apple. Jadi di iPad-nya iPad berapa, Ibu? iPad Air.
Sebentar, saya tanya anak Karena saya kalau baru. iPad 2, iPad 3 berat. Baru Ini iPad yang Pro. terbaru, Oh, oke. yang sudah Langsung di besar. share screen aja. Lewat mana tuh? Bentar ya. Pencet apa ya? Oke. Sebentar. Bu Shirley, file yang mau di share screen udah ada di iPad-nya belum? Belum, justru saya ngetiknya tahu cara ngetiknya, cara nge-share-nya gimana, saya nggak ngerti. Oh, biasanya filenya harus ada di iPad-nya dulu baru bisa share screen. Oh, berarti saya mesti ketik dulu dong ya, filenya Iya, itu. ya, atau dari laptop Ibu pindahin ke iPad filenya. Saya nggak punya laptop, yang pakai anak semua. Oh, Ya dari anaknya aja. Oke, Bu. Jadi dari kontrolnya pencet share aja, tinggal share, Bu. Di mana tuh adanya ya? Meeting control di bawah kayaknya. Tap screen. Di tap dulu screen-nya, terus ada di bawah ada share. Iya, ini ada apa nih? Ada screen, ada foto, ada yang mana tuh yang dipencet ya? Whiteboard, bookmark, Yang share, yang mana yang saya nggak punya ini kendalanya. Saya nggak punya. Ini saya susah jawab. Mesti tanya yang punya iOS. Iya, ini nggak tahu saya ini ada websitenya, ada box, ada Google Drive, ada Microsoft. Apa yang harus dipencet? Saya nggak tahu justru. Kendala saya begini, nggak tahu saya. Nge-share-nya gimana ya? Berarti filenya mungkin mesti ditaruh di Google Drive kali. Saya tapi nggak ngerti. Oh, harus ada di Google Drive. Oke, harus ada di Google Drive ya. Ini udah saya pencet Google Drive nih. Oke, saya akan menjawab chat. Ya deh. Main screen. Ini kembalinya kemana lagi ya? Saya nggak tahu. Google Drive ke panah yang kiri. Balik lagi. Udah panah kiri nggak mau, dia balik ke kanan. Saya dulu punya iOS, tapi karena semua software harus bayar, jadi saya pindah ke Android. Ya, saya nggak bisa, ini adanya ke sign in, ini kemana lagi ya baliknya? Oke, saya juga nggak sudah. Saya akan menjawab. Ya, sudah balik. Ini ada pertanyaan untuk workflow. Ini pertanyaan dari main screen. Saya nggak bisa keluar lagi nih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan untuk itu workflow yang live. bertanya dari PD Elsa, Mas. PD Elsa ya? Cikarang. Ya, Elsa Cikarang. Halo, PD Elsa Cikarang. Untuk workflow live streaming kami menggunakan 2 laptop sehingga bisa di-handle 2 operator. Oh, bagus banget itu. 1 laptop untuk OBS dan Zoom, 1 laptop untuk Easy Worship untuk, oh iya. NDI, wah ini mah canggih banget ini. NDI untuk kontak antara laptop waktu masih terjadi freeze, kecepatan internet kami cukup baik. Freeze, oke, freeze balik lagi lihat dulu ininya apa? Benchmark laptopnya. Kalau bicara udah seperti ini kemungkinan dari stuck di hardware. Kalau bisa yang di atas 7.000. Gitu. Apakah ini menjawab untuk PD Elsa Cikarang? Halo, PD Elsa Cikarang. Kami pakai laptop yang tinggi, Pak. Kami pakai i7 Gen 11. i7 Gen 9. Gen 11, Pak. Oh, generasi yang 11. Baru Desember kemarin launching.
Ini kendalanya juga kenapa saya saranin Ryzen. Kalau i7 itu cuma 6 core atau 5 core, 4 core sih. Tapi ya kita lihat aja ya, i7 generasi 11 ya. Kita coba benchmark sama-sama. Mas Bina masih ke mute, Mas. Oh, sorry. Ya, ini Intel G7. Dia ada 65, ada G7 CPU benchmark. Ya, kita lihat langsung aja skornya. Skornya sih pasti tinggi nih. 10.000. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dia Intel Iris ini di VGA-nya kuat nggak gitu loh. Jadi freeze-nya itu mesti dilacak satu-satu, Pak. Apakah dari VGA-nya? Kalau dari prosesornya sih udah enggak. VGA-nya VGA-nya apa? VGA-nya yang terbaru sekarang Iris Max, Pak. Oh, Iris Nah, Max dia ya. nggak integrated lagi, dia udah terpisah. Harusnya sih keren. Harusnya sih keren. Harusnya keren. Nah, ini kalau kita perhatikan dia core-nya 4, thread-nya 8. Ini saya mau kita bandingkan aja. Core-nya 4. Jadi kalau ditanya belinya bela core atau bela RAM. Nah, kita lihat aja ini ya. Ryzen 4700U. CPU benchmark. Karena ini zoom sama OBS ini performanya harus tinggi banget sih. Makanya kenapa saran saya saat ini ya Ryzen. Karena dia core-nya 8, thread-nya 8. Jadi kemungkinan stuck di sini, di core nih. Gitu. Skornya 13.000. Ini untuk selisih 1.000 aja ini udah besar banget nih, gitu. Tapi harusnya sih nggak masalah kalau Intel itu, Pak. Mesti dicek satu-satu. Coba, kalau bisa, coba apakah jaringannya atau ininya, gitu. Sekian. Ada lagi mungkin? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Mas. Boleh, Mas. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Kesimpulannya adalah OBS itu memang membutuhkan hardware yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk teknis seperti yang ditanyain Bro Nathan, bisa japri saya. Atau yang ditanya sama Sisrut, bisa japri saya untuk menampilkan di bawah itu. Karena itu nanti saya copy aja ininya. Jadi dia scene-nya ini bisa di-copy kok. Gitu untuk tampilannya. Yang perlu diperhatikan adalah resolusi layarnya. Itu apakah sudah Full HD atau HD. Kalau HD memang berat. Harus dipakai dua laptop seperti tadi. PD Elsa Cikarang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih Mas Binar. Teman-teman, apakah ada lagi yang mau kira-kira training untuk teknis? Ada nggak? Untuk teknis lebih dalam lagi. Jadi kalau yang sekarang kan cuma pengetahuan secara umum ya, secara pengetahuan. Maksudnya OBS itu apa, terus kurang lebih ininya bagaimana. Tapi ini kita belum sampai kepada langsung secara teknis lebih mendalam gitu. Nah, apakah masih diperlukan pelatihan ini? Aku lihat Nathan udah mulai coba-coba nih. Nathan udah mulai coba-coba. Ini saya kok pecah ya? Berarti ini saya nggak HD ya? Jadi pecah gini. Ini dari tadi nyoba-nyoba. Iya. Coba aja. Ini dari apa? Laptop atau CPU nih? Laptop. Laptop. Cara ngecek HD full HD-nya tahu nggak caranya? Oh, iya. Tapi ini sudah benar ya Mas? Gini ya. Iya, sudah benar. Maksudnya diarahin ke LP-nya, dipotong di bagian yang kotak yang tengah itu ya? Iya, sudah betul. Teknisnya udah benar. Cuma emang kalau dia hanya resolusi kecil, pecah begini. Itu berarti harus pakai 2 layar, solusinya 2 layar, atau ganti laptop lebih praktis sih sebenarnya. Tapi memang butuh biaya. Oke, cara ngecek resolusi layar, coba ke Nathan ke bawah, type search, DXDiag. Udah? DXDiag. Ada. Oke ya. Ke browser. Ini bukan ke bawah. Ini ya, DXDiag. Ini run. Nah, ini ke display. Udah kelihatan? Ke bawah. Nah, ini current display ini ada ini. 1920, 10. Gitu. Punya Nathan berapa? Oh. Di current Display. display 1920. 1920 kali 1080 ya? Kali 1080. Iya, itu udah bagus. Berarti gambar aslinya yang kurang bagus. Gambar mentahnya. Oke. Mungkin gambar aslinya nggak HD kali, Nat. Ya, mungkin. Oh iya, ini template dari itunya. Tadi cara, waduh, sorry ini jadi teknis banget nih. Dikit lagi. Nggak apa-apa, nanti kita Jadi atur cara lagi. bikin dia jadi green apa gimana tadi? Pakai PPT yang green screen itu ya? Benar nggak Mas Binar? Oh iya. Oh, bukan. Green screen itu jadi ada 2. Sebentar, saya share screen. Iya. Oh, ini cara bikinnya. Nah, ini harus bikin file. Ini kan themes dia. Ini F8 dibuka dulu, F9. Themes-nya ini, bikin themes-nya di sini. Bikin themes. Dia harus bikin themes dulu, new themes. Gitu. Oh, oke. Nanti dibikin. Apakah tulisannya mau di bawah, di atas, gitu. Jadi, saya malah lupa cara bikinnya. Ada di YouTube tuh. Jawabannya. Oke. Jadi mau bikin yang oh ini nih dari sini, Theme Manager F10 dibuka. Theme Manager. Ya, ini tinggal new theme saja. Theme Manager F10 shortcutnya. F10 edit themes. Jadi nanti kalau ini dari awal pertanyaannya begini nih. Solid color backgroundnya. Udah pilih yang hijau. Yang 255. Gitu. Ini misalnya ini diedit themes. Nah, ini backgroundnya apa mau image atau solid color. Udah pencet F10? Theme Manager? Udah.
Klik kanan yang ada ini, klik kanan, edit theme aja. Ya ini, solid color pilih hijau. Oke. Oke, di situ kurang lebih. Ini kalau kita ikutin ya, nanti bisa lihat rekamannya. Ini kan direkam, edit themes. Ini solid color hijau, next. Fontnya sini, size segini, nanti dilihat rekamannya. Ini hurufnya terserah bebas mau pilih ukurannya berapa. Ini center, bottom, ya di tengah bawah. Nah ini harus diisi nih. Ini yang main area ini dibuang sama ini supaya nongol cuma ininya aja, previewnya aja. Ini dibuang ke bawah. Ini kalau lihat width-nya sampai segini 1820, 170. Ini sebenarnya lagi dibuang ke bawah nih dia. Gitu. Jadi di luar area ini. Ini yang paling penting yang ini nih. Kemudian next, hasilnya ini. Finish. Ya, itu. Oke, itu. Cara pakai theme-nya Theme-nya ya ini. Nanti kalau udah ada theme-themesnya ini, kalau misalnya mau 4, misalnya 4, ini kan nggak dipunyai oleh ini PPT style. Jadi diklik lagi lagunya, misalnya Hujan Berkat. Nah, dia langsung ini. Nah, ini. 4 ini gede. Gitu. Kalau mau 2, yang di bawah langsung. Gitu. Pencet lagi lagunya. Nah, ini di bawah. Nah, kemampuan ini yang belum dipunya oleh software lain. Ini salah satu keunggulan OpenLP. Tapi kalau mau pakai tetap easy worship ya terserah, nggak apa-apa, kan tiap orang beda-beda. Oke. Sekian. Ada lagi? Kapan mau PD lagi, langsung di aplikasi aja. Kalau pakai yang di bawah layar itu, sebaiknya tim IT-nya satu tempat dengan WL. Kalau nggak satu tempat bisa, tapi ada delay 3 sampai 3 detikan. Delay maksudnya delay antara suara bibir sama teksnya. Suara sama gerak bibir, maaf. Delaynya. Oke. Sekian. Terima kasih kalau nggak ada pertanyaan. Adakah yang mau bertanya lagi atau cukup? Cukup ya? Oke. Terima kasih Mas Binar untuk sharing pengetahuannya buat kami semua. Nanti saya akan hubungi lagi Mas Binar bila diperlukan untuk pelatihan teknis, secara teknis lebih mendalam. Oke. Sebagai penutup, bolehkah saya minta tolong Tante Liana untuk tutup dengan doa? Ya, boleh. Mari kita berdoa. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Meskipun usia kami tua, kami mau belajar dan belajar. Terima kasih untuk Mas Binar yang